Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Yahya. Langsung saja, ini tentang masalah peringatan tahun baru Hijri, tahun baru Masehi yang akan berlangsung saat lagi ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang mengerti lah tentang agama ya, tentang Islam. Kenapa ikut-ikutan gitu Bu ya? Kenapa ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi? Terusan mereka atau para tersebut berbicara seperti ini. Kita ikut karena tahun baru Masehi itu digunakan oleh pemerintah. Jadi ikut karena ikut pemerintah merayakan tahun baru Masehi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bulan apa tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya. Dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana karena bangga dengan tahun baru mereka. Kemaksiatan di dalamnya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan. Kebiasaan jelek. Sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sebab di Indonesia itu kaum musliminnya minoritas. Bagaimana kok alun-alun penuh tuh? Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu, mereka berdoa dan sebagainya. Lihat. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu? Ya? Berhura-hura, belum nanti setelah itu berantem. Dan 6 tahun yang lalu ada yang mati, lihat. Kita tidak melihat tahun-tahun berikutnya, karena kami yang ingat pada 6 tahun yang lalu. Mati, berantem, mabuk dan sebagainya. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Dan kalaupun tahun Masehi sudah dilakukan negara, kenapa kita harus merayakan tahun baru Masehi itu dengan cara yang tidak dibenarkan itu? Jadi mengikuti budaya orang kafir. Ini disebutkan dalam Al-Quran, satattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin la dakhaltumuh. Disebutkan bahwasanya nanti ada kelompok dari kalian ini ada yang bakal mengikuti budayanya orang di luar Islam. Budaya, bukan urusan akidah saja. Kebiasaan shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sedira itu setengah depa, atau sedepa demi sedepa. Sampai kalau mereka tuh masuk ke lubang biawak ngikut, masuk ke lubang biawak. Begitulah keadaan umat Islam yang lemah pendirian, kerjanya ngikut-ikut saja. Dan memang umat Islam ini banyak yang lemah pendirian. Coba kita itu heboh dengan merayakan tahun baru Masehi. Tanyakan dengan masyarakat yang ada di Cina sana, tanyakan masyarakat yang ada di Amerika dan di Eropa, mereka juga ngerti ada tahun Hijriah. Kalau alasannya untuk bersenang-senang, mereka juga tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Yuk. Mereka juga senang berlibur ya. Ya, berlibur senang mereka, akan tapi pun mereka tidak pernah punya kepikiran dan tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Tapi umat Islam di negeri kita ini habis mulai tahun baru Masehi, nanti tahun baru Cina, nanti tahun baru apalagi, nah habislah. Giliran tahun baru Hijriah, tidur. Muncul kemunafikan di sini. Hendaknya kita bangga dengan Islam. Itulah yang jadi masalah, jangan dianggap remeh. Yang berbangga dengan tahun baru Masehi lalu lupa dengan tahun baru Hijriah, munafik nanti. Kenapa tidak kita mengutamakan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW? Permasalahannya adalah tidak sesepele yang disampaikan tadi. Kalau masalah pernah dipakai, kita pakai. Kalau tidak pakai, beda hitungannya nanti. Termasuk pengajian kita keliling sementara pakai tahun baru
Baru Masehi. Kenapa? Karena kalau pakai tahun Hijriah nggak ketemu harinya nanti. Karena apa? Orang di sana masih tahun Masehi. Tapi kita harus buat perubahan pada suatu ketika nanti. Tapi yang dipermasalahkan adalah ngikuti itu cara dan gayanya orang-orang kafir itu mengadakan perayaan, niup trompet. Trompet apa itu? Ada maknanya peniupan trompet itu. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ada makna daripada niup trompet. Belum lagi kumpul laki perempuan yang gak karu-karuan, Masya Allah. Dan memang banyak di antara anak-anak kita tuh datang ke kota itu tidak ada tujuan, hanya karena tahun baru ngelihat ramainya kok kota. Biarpun ternyata di situ setan juga menarik sehingga ketemu laki-laki dengan perempuan, pacaran dan sebagainya sampai bab zina. Maka perlu kita hentikan dengan bermacam-macam cara. Menghentikan itu bermacam-macam cara. Ada menghentikan, jangan kau lakukan. Itu kapan? Jauh-jauh hari. Jangan kamu lakukan. Akan tapi ini adalah di saat banjir itu belum tiba. Di saat banjir belum tiba kita masih bisa membuat bendungan. Tapi kalau sudah banjir datang, susah membuat bendungan. Akan tapi hendaknya sekarang kita arahkan. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Itu daripada anak kumpul di situ, kita rubah saja, ayo. Dan ini adalah tradisi para salafun saleh di dalam merubah masyarakat dengan budaya-budaya yang salah menjadi budaya Islami itu. Mengislamkan budaya. Bagaimana mereka kita lupakan dengan tahun baru Masehi dengan cara kita mengadakan acara apa itu. Alhamdulillah ini sudah banyak para ulama-ulama yang ingin mengadakan acara di alun-alun, tapi untuk mengcounter agar anak-anak tidak mabuk, agar anak-anak tidak niat trompet, agar anak-anak membaca salawat. Dan alhamdulillah di Cirebon sudah beberapa kali, di Indramayu akan diadakan, di Brebes, di Tegal, Masya Allah. Dan kemarin ada pertemuan para ulama-ulama yang harus menghentikan anak-anak kita supaya tidak larut dengan budaya mereka. Kita harus membuat maulidan, kita kenalkan kepada Nabi SAW, kita kenalkan kepada Islam, sehingga banyak di antara mereka itu yang ke kota itu hanya pengen lihat ramainya kota, dengar pengajian, akhirnya pulang tobat itu nanti. Tapi jangan dikatakan kita merayakan tahun baru Masehi, tidak, enggak ada. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi di malam itu adalah malamnya orang kumpul. Dan begitulah juru dakwah Nabi SAW itu melihat kesempatan, keramaian-keramaian. Dan juga para yang saat itu menjadi tren kumpulnya orang itu apa? Termasuk Nabi Muhammad sampai ulama-ulama warisnya, termasuk guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu mengambil kesempatan keramaian. Dulu tuh dalam dakwah beliau salah satu caranya itu adalah jadi tukang foto. Baik, ada dengan tukang foto nih. Zaman itu paling langka foto. Jadi satu desa itu yang foto satu, nanti yang lihat tetangganya pada lihat semua. Langka foto. Foto itu langka dulu. Beliau ternyata dalam satu kisah hikmah beliau, kecerdasan beliau dalam mengumpulkan orang. Kalau orang suruh ngaji, nggak mau ngaji. Akhirnya tukang foto ini selalu fotonya dibawa oleh orang berikutnya, muridnya. Beliau datang dulu, fotonya mana? Fotonya ntar dulu datang. Orang kumpul 10 orang, diajari assalamualaikum. Di tempat kamu lagi begitu, Allah. Dan bawa mic beliau, bawa mic sendiri, Allah. Alhamdulillah dengan ketulusan beliau, lihat. Beliau belum lama wafat, akan tapi keberkahan dirasakan oleh umat. Murid-murid beliau ada di mana-mana. Nah, beliau telah memanfaatkan momen kumpulnya orang untuk diarahkan kepada Allah. Makanya kita tanggal 31 Desember kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi kita ingin memberikan pengarahan, kita arahkan, kita buat perkumpulan di situ tidak sebut tahun baru Masehi. Akan tapi kita akan merayakan Maulid Nabi, baca salawat serta itu. Selesai. Sehingga mereka datang akhirnya sudah ke Maulid Nabi. Sebab kalau di rumah saja dibilang keting kuper. Kalau keluar ada tempat untuk ngaji. Baik, ini jadi permasalahannya jangan dianggap sesepele itu. Akan tapi permasalahannya adalah kita itu kagum dengan budayanya orang kafir, ngikuti cara hidupnya orang kafir, dan itu adalah kemunafikan, dan itu musibah besar di hati. Kadang-kadang tahun baru Hijriah saja pindah itu nggak ngerti. Oh, sudah tahun baru Hijriah ya. Oh iya. Tahun baru Masehi sebelum berapa bulan sudah tahu, Masya Allah. Ini musibah pada kita. Tahun baru Masehi sebentar lagi. Bakar mercon, tak bakar ayam tak jadi. Tapi kalau saya diantar ayam bakar sama tetangga, apakah saya terima ikut merayakan tahun baru? Saya diundang ke Muara Lembu 2 atau 3 tahun yang lalu oleh Pak Edi Satria. Beliau membawa ustadz ke kampung halaman untuk tausiah. Untuk apa Bapak buat undang ustadz ramai-ramai? Supaya anak-anak muda ini Pak Ustadz ke masjid. Jadi jangan katakan orang Islam menyambut tahun baru. Tengok orang Islam menyambut tahun baru. Bukan.
orang Islam mengelakkan supaya anak-anak jangan keluar. Di Siak pernah juga, Bupati Siak Pak Samsuar buat acara, tapi yang paling ramai di Masjid Islamic Center Pasir Pengalian Rokan Hulu. Anak SMP, anak SMA suruh ramai semua datang. Tahun 2016-2015 itu yang datang 20.000 orang. Dari tausiah ustadznya bertiga, Dr. Muhardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, saya, kemudian terus muasabah sampai malam, sampai sholat subuh berjamaah. Akhirnya 20.000 anak malam itu selamat. Ada. Ini baik. Adapun kalau diantar ikan bakarnya boleh Pak Ustaz. Apa hukumnya kita bersubuhat? Tak sampai haram. Subuhat samar-samar. Tapi yang paling baik kalau bisa ditolak. Kalau Ustaz belum pernah diantar lagi saya sampai. Andai diantarnya saya bilang bawalah nih, saya tak siap nih menerima ikan bakar kalian, karena itu membakar bukan sekedar membakar. Siapa yang paling banyak asapnya pada malam itu ke langit, itulah yang paling banyak rezeki. Itu bakar membakar itu bukan sekedar bakar, itu ada keyakinan siapa yang asapnya paling banyak naik ke atas, dia yang paling banyak rezekinya. Makanya banyak orang membakar di Riau ini, bukan cuma ikan dibakar, hutan dibakar. Gantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita, apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan pada kita semua, mulai malam ini mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di Jumat ini kita harus punya nilai-nilai dan fisik kebaikan beda dari sebelum-sebelumnya. Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan, bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan. Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan, para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya, ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat mendapatkan nilai kebaikan itu? Karena itu Mbak, Ibu, mari kita dorong dengan doa, kemudian kita tunjukkan dari arus bawah untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah memberikan manfaat untuk semua. Dan itu akan kita mulai malam ini, malam perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan merubah diri kita selaku muslim dengan cara mengembalikan kehidupan dan pribadi kita pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan janji Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96 kita ikhtiarkan malam ini, dan sedikit demi sedikit kita akan dapatkan insyaallah janji yang dimaksudkan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu, satu penduduk negeri, bukan hanya satu dua orang, semuanya tergerak amanu untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah, kemudian setelah dia beriman wattaqau, dia tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, malam ini dari dua syarat yang disebutkan, iman dan takwa, kita insya Allah sudah punya yang pertama. Amanu, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal buktikan yang kedua, wattaqau, dan mereka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. La fatahna, Allah bisa menggunakan kalimat fatahna tapi menggunakan lam yang pernah kita bahas di pertemuan lalu, taukid yang meyakinkan supaya kita enggak ragu. Kata Allah, saya pastikan, la fatahna, pasti saya akan buka seluruh pintu keberkahan, barakatim minas samai wal ard, dari langit, dari bumi. Bumi kita akan diberkahi dari Sabang sampai Merauke-nya, bumi kita akan diberkahi dari darat, laut dan udaranya, bahkan dari langit pun Allah kata. Jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada, apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja, Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram, tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah,
zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum faham masalah agama. Kalau anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini, gitu kan? Jadi tahun baru Isa.